Puji syukur nomor 327.
hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Sekarang ku berdiri, haleluya, di pintu gerbangmu Yerusalem. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Yerusalem, kau kota megah, kuat dan sentosa, haleluya, tempat segala bangsa datang bersyukur. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Semoga kesejahteraan ada padamu, Yerusalem, haleluya, karena Allah tinggal dalam diri kau. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Sekarang ku berdiri, haleluya, di pintu gerbangmu Yerusalem. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Yerusalem, kau kota megah, kuat dan sentosa, haleluya, tempat segala bangsa datang bersyukur. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Moralitas hidup mengarahkan agar orang dapat menjalani hidup ini dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Sejak kecil kita diarahkan untuk dapat berkembang dan berperilaku baik. Namun hal itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Kita harus mengatakan, mengajari, mengusahakan dan mengembangkannya. Tangan Tuhan itu kuat. Setiap pribadi digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan yang baik. Bagaimana diriku mendengarkan suara hatiku? Mampukah aku mendengarkannya? Marilah di Alprenekeris ini kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan salah yang telah kita perbuat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluruskan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Allah. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, Engkau telah bersabda bahwa Engkau akan tinggal dalam hati yang lurus dan murni. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu, kami hidup menurut sabda-Mu, agar kami pantas menjadi tempat kediaman-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu kepada apa yang kau kehendaki dan dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia, apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Dia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan.
berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak yang pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Alleluia, 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 alleluia.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan.
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi surga, karena surga adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lebih khusus bacaan Injil yang kita dengarkan di hari Minggu biasa yang ke-6 ini sangatlah panjang, begitu panjang. Namun kita bertanya, apa artinya bacaan yang kita dengarkan yang begitu panjang ini kalau hanya lewat begitu saja, kita hanya mendengar begitu saja? Tentu bacaan yang panjang ini akan sangat-sangat bernilai bagi kita, bermakna bagi kita, jika kita mau mendengarkannya dengan hati, kita merenungkannya, kita menghidupi, kita mewartakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang mau Yesus ajarkan kepada kita pada hari ini, yang mana iman bukan sekedar formalitas. Seperti bacaan yang panjang tadi yang kita dengarkan, bukan sekedar kita hanya dengar begitu saja, tetapi Tuhan mau agar supaya sabdanya sungguh-sungguh hidup dalam diri kita. Iman bukan sekedar formalitas. Yang Yesus maksudkan yakni hubungan yang hidup dengan Tuhan. Setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Dalam satu minggu pun ada kesempatan bagi kita untuk berkumpul bersama dengan saudara-saudari kita di wilayah rohani ataupun kelompok kategorial. Tentu semuanya itu baik, tetapi Yesus sekali lagi mau mengajak kita semua agar supaya apa yang kita lakukan, apa yang telah kita buat, perkumpulan kita setiap hari Minggu di gereja ini ataupun di wilayah rohani kelompok kategorial tidak menjadi formalitas atau rutinitas belaka yang kita lakukan setiap minggunya, tetapi sungguh-sungguh mempererat hubungan kita, hubungan yang hidup dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita dapat mengambil contoh relasi antara orang tua dan anak. Anak tentu mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, bukan semata-mata supaya anak itu tidak mendapat hukuman, tidak dimarahi oleh orang tuanya, tetapi anak melakukan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya, ketaatannya itu lahir dari kasih. Karena hubungan yang mendalam antara orang tua dan anak sehingga anak melakukannya. Demikian juga Tuhan mengajak kita semua agar supaya apa yang kita lakukan, apa yang telah kita laksanakan, hal baik yang telah kita laksanakan bukan hanya sekedar ketaatan kosong belaka, tetapi ketaatan yang dalam yang mau mempererat hubungan kita, hubungan yang hidup dengan Tuhan. Yesus dalam bacaan Injil bersabda bahwa Dia datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya. Yang dimaksudkan oleh Yesus yakni Yesus tidak hanya ingin kita taat pada aturan-aturan, tetapi juga memiliki hati yang baik. Lebih jelasnya lagi dalam bacaan Injil, Yesus menggambarkan tentang perintah jangan membunuh. Dan kemudian Yesus melanjutkan, tetapi aku bersabda kepadamu supaya setiap
orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dari suatu tindakan yang besar, Yesus beralih ke tindakan yang kecil. Kita tahu bahwa membunuh adalah perbuatan dan dosa yang besar, dan Yesus langsung beralih kepada perbuatan yang kecil, dosa yang kecil. Yang mau dimaksudkan oleh Yesus yakni dosa tidak mulai dari perbuatan yang besar, tetapi dari hati, dari hal-hal yang kecil. Marah yang terus kita pendam dalam hati kita akan makin lama makin besar, akan menimbulkan kebencian. Dan contoh yang lain lagi yang Yesus angkat tentang kita telah mendengar firman supaya jangan berzina. Suatu tindakan perbuatan dosa yang besar, dan Yesus kembali memberikan contoh yang kecil, dosa yang kecil yang dimaksudkan oleh Yesus jangan kita abaikan. Karena seringkali kita, pikiran hati kita ditutup oleh gambaran-gambaran itu. Yang penting yang kita buat bukan dosa besar, sehingga dosa kecil pun kita buat. Asalkan yang penting yang kita buat bukanlah dosa yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekecil apapun dosa yang kita buat, Tuhan mau mengajak kita semua untuk mari, jangan melakukannya, kita meninggalkan. Karena meskipun sedikit, lama-lama kita buat, menjadi kebiasaan kita, dan itu menjadi perbuatan yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau mengajak kita semua untuk menjadi orang yang jujur. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Semoga kebiasaan baik yang selama ini kita lakukan bukan menjadi kebohongan bagi diri kita sendiri, kita yang berhimpun dalam perayaan Ekaristi, dalam pertemuan-pertemuan wilayah rohani kelompok kategorial, tetapi menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi pedoman bagi kita semua untuk senantiasa melaksanakan tugas tanggung jawab kita sehari-hari. Apa yang kita dapatkan dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, kita dikuatkan lewat Ekaristi, lewat sabdanya, semoga itu dapat kita wartakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang kita lakukan ini bukan menjadi formalitas belaka, tetapi menjadi motivasi bagi kita semua, menjadi kekuatan bagi kita semua untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kita. Dan semoga mata hati kita tidak tertutup, tidak terbuai dengan sesuatu yang besar, tetapi hal yang kecil pun menjadi perhatian bagi kita semua. Marilah kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan seperti yang akan datang bagi orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja kepercayaan kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan kehidupan. Dalam perayaan Ekaristi ini, marilah sekarang terlebih khusus sebagai suami dan istri, kita membaharui janji perkawinan kita yang pernah kita ikrarkan dalam sakramen perkawinan. Untuk itu, mari kita buka warta paroki halaman 3. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu, saya telah menerima suami saya.
Hari ini saya memperbaharui janji setia saya untuk mencintai, menghormati, dan setia dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit seumur hidup saya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau setia menemani kami dalam suka dan duka. Kami mohon, bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Engkau adakan dengan manusia. Ya Tuhan, sudilah memberkati para suami istri sepanjang kehidupan mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan dan dampingilah dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat melimpah bagi keluarga yang berbahagia ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagaimana yang diamanatkan dalam kitab suci pada hari ini, semoga kata-kata yang kita ucapkan terlebih suami dan istri bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut, tetapi sungguh-sungguh menghidupi kehidupan kita sebagai suami dan istri. Marilah sekarang kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang menuntun hidup kita dengan hukum-Nya menuju kepada kehidupan kekal bersamanya. Marilah berdoa bagi gereja. Umat Allah, semoga para pemimpin dan para anggota-anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menegakkan hak-hak manusia serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi yang miskin, sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat. Semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman Allah sungguh dialami oleh mereka yang miskin, sakit, tersisih dari masyarakat melalui kebaikan hati sesamanya. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi kita semua. Semoga Allah menerangi hati dan budi kita, sehingga dengan tekun dan penuh semangat mencari kehendak Allah, saling menghargai kebebasan dan memberi kesaksian tentang kebaikannya. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi ini pula kita berdoa bagi wilayah rohani Santa Helena yang bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang diterima, serta memohon berkat dari Tuhan untuk setiap tugas dan pelayanan. Bersama keluarga Tumbol Moningka, bersyukur atas segala rahmat, segala berkat yang diterima keluarga, terutama bersyukur atas hari ulang tahun dari anak yang terkasih, Ivan Fabianus Tumbol yang ke-25 pada tanggal 12 Februari 2026. Semoga berkat Tuhan senantiasa menuntun perjalanan hidup, maksud dan rencana baik dari keluarga. Kita mohon,
berilah kami keberanian untuk bersikap bebas dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri serta sesama menurut teladan Yesus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Puji syukur nomor 651. Ucapkan padamu atas pilihan kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas biaya kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terusuknya lama ia, kini ku datang mendampingi-Mu. Tuhan, rusuknya lama hilang, kini ku jadi penolong-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Tuhan, rusuk yang lama hilang,
menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang. Ya Allah, kami mohon semoga persembahan ini menyucikan dan membarui kami, sehingga kami yang melaksanakan kehendak-Mu akan memperoleh anugerah hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membarui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu
persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang kudus, kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dan dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. 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 Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui et in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et a omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Fiatum est regnum et potestas et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur nomor 540. Ajaib Tuhanku, sungguh dahsyat kuasa-Nya. Aku ditebus dengan darah kudus-Nya. Patut aku langgengkan mazmur dan syukur, karena kasih Tuhanku tetap abadi. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan tak terpering. Yesus Tuhanku, penebus penolongku. Ajaiblah Tuhan, Juru Selamatku. Bagaimanakah akan ku balas kasih-Nya? Aku diberi hidup yang penuh arti, karena jadi saksi-Nya dan utusan-Nya, mewartakan Injil-Nya pada sesama. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan tak terpering. Yesus Tuhanku, penebus penolongku. Ajaiblah Tuhan, Juru Selamatku. Dalam nama-Nya ku telah diangkat-Nya, agar hidupku kudus dan tak bercela, dan di dalam kasih-Nya yang tak terkira, mengundi menjadikannya anak Bapa-Nya. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan tak terpering. Yesus Tuhanku, penolongku. Ajaiblah Tuhan, Juru Selamatku. Ada dunia baru, negeri harapan, bukan Sampai di sana, bila Kau membimbingku, ku harapkan selalu Kau ada di sampingku, karena hanya Kau berarti bagiku. Bagi setiap insan ada pasangannya, dan sudah kuputuskan karena teman hidupku. Meski ku jelajah dunia sampai akhir hayatku, namun hanya Kau berarti bagiku. Jalannya masih jauh, dampingilah aku. Bila taufan menderu, jadilah Kau panduku. Melimpahnya
dampingilah aku. Bila taufan menderu, jadilah kau panduku. Berlimpahnya harta, apalah artinya? Mungkin besok hilang lagi, dan aku tak peduli. Tapi bila hilang cintamu, patahlah semangatku. Karena hanya kau berarti bagiku. Karena hanya kau berarti bagiku. Puji syukur 422. Dapat yang udah. Bukan 45. 654. Puji syukur 654. Yang berteduh pada Tuhan yang maha tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada yang berusaha, akan berdoa padanya. Ya Allah, kau perilungku, kau kubur dan perisaiku. Percaya aku padamu. Tuhan tetap menjaganya dengan rentangan sayapnya. Malapetaka yang kejam takkan menjangkau dirinya. Tuhan mengutus malaknya, mengawal dan menatangnya, agar janganlah kakinya terantuk batu yang keras. Yang berserah kepadaku, hidupnya akan kurangku. Yang berseru kepadaku, doanya akan kudengar. Terus kubimbing langkahnya. Akulah Tuhan Allahnya, akan selamat hidupnya dan bahagia selamanya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan oleh makanan surgawi. Bangkitkanlah kerinduan kami akan makanan sejati yang menguatkan kami untuk senantiasa hidup jujur dan benar
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, diucapkan terima kasih kepada petugas liturgi hari ini, lektor, pemazmur, kantores, penyelenggara dari wilayah Rawani Santa Helena, maupun para petugas kebersihan dan dekorasi. Terima kasih kepada putra-putri altar, terima kasih suster yang telah membantu komuni, dan kita semua yang telah terlibat dalam perayaan Ekaristi di hari Minggu Biasa yang ke-6 ini. Informasi khusus hari Rabu, perayaan Rabu Abu. Untuk jadwal misa dapat dibaca di Warta Paroki dan undangan kepada setiap ketua-ketua wilayah rohani, seksi liturgi, seksi katekese untuk dapat menghadiri dan mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendalaman iman masa prapaskah, aksi puasa pembangunan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Februari besok hari jam 7 malam di Paroki Bunda Teresa Kalkuta Geria Paniki Indah. Informasi-informasi lain dapat dibaca di Warta Paroki. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita mengakhiri perayaan Ekaristi dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur nomor 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak akan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bunda Teresa Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung padamu. Disampaikan bahwa untuk warta paroki itu jangan disimpan saja karena akan dipakai pada hari Rabu Abu. Terima kasih.
orang kan ini biasa di tengah kan campuran dari timur dan barat tuh